Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun sekarang masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi harus tetap semangat. Nah, satu semester ke depan kita akan belajar bersama terkait dengan mata pelajaran ekonomi, dan materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang OJK. Apa sih itu OJK? OJK itu adalah sebuah lembaga yang tugasnya itu mengawasi lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan yang diawasi itu tidak hanya perbankan, namun juga non-perbankan. OJK itu tujuan dari didirikannya OJK adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian fungsi dan juga tugas dari OJK. Fungsi dan juga tugasnya yang pasti adalah mengawasi dan juga mengatur jalannya pelaksanaan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik itu bank, non-bank, dan juga industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan yang lain. Kemudian wewenangnya sama, jadi wewenangnya adalah dari OJK ini memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan berupa pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Kemudian kita akan membahas tentang perbankan. Jadi salah satu dari lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia itu adalah perbankan. Perbankan sendiri itu adalah sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Jadi bank itu menerima masyarakat yang menabung sebagai suatu bentuk simpanan, dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan modal ataupun dana untuk melakukan sebuah usaha bisa meminjam di bank sebagai bentuk kredit. Kemudian asas, tujuan, dan juga fungsi dari perbankan. Asas dari perbankan sendiri itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan perbankan yang ada di Indonesia ini menganut demokrasi ekonomi, di mana setiap pihak itu bisa menggunakan pelayanan jasa perbankan, dan tujuannya itu adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang ada di Indonesia, kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat itu bisa mencapai kesejahteraannya. Fungsi dari perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 seperti pengertian dari perbankan sendiri ya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank itu ada yang pertama bank sentral. Bank sentral itu adalah Bank Indonesia ya. Jadi tugasnya itu adalah menjaga kestabilan dari nilai rupiah dan mengatur serta mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Bank sentral ini biasanya memiliki kapasitas untuk menetapkan kebijakan sentral terkait dengan bagaimana tingkat suku bunga, kemudian tentang peredaran uang, mengendalikan inflasi, deflasi, dan lain sebagainya. Kemudian bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun secara prinsip syariah. Jadi bank umum ini adalah bank-bank yang ada di sekitaran kita yang biasa ada ditemui, mungkin ya ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank BNI. Itu mereka menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman
Kemudian mereka melaksanakan semua kegiatan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat itu bisa terbantu dalam segi pembiayaan sehingga kesejahteraannya itu bisa meningkat. Kemudian ada bank pengkreditan rakyat. Jadi kalau bank pengkreditan rakyat ini adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas jasa keuangan. Bank ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga memberikan kredit kepada masyarakat. Bank pengkreditan rakyat ini tidak sama ya dengan bank umum. Jadi kalau bank umum itu bisa menerima segala jenis simpanan, baik itu giro maupun simpanan dalam bentuk uang. Kemudian dalam segi valuta asing, bank umum juga bisa melaksanakan transaksi ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau bank pengkreditan rakyat ini itu tidak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa penerimaan simpanan berupa giro, kemudian juga tidak bisa melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, kemudian penyertaan modal itu tidak bisa, kemudian menunjang kegiatan perasuransian juga tidak bisa. Jadi intinya adalah hanya menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, kemudian juga memberikan kredit kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat ini adalah pembagian perbankan itu berdasarkan kegiatan dan juga fungsinya. Misalnya kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut. Kemudian berdasarkan kegiatan operasionalnya itu ada bank konvensional, kemudian ada bank syariah. Jadi kalau bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan itu secara konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya dalam bentuk kredit yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Mereka menerapkan adanya sistem bunga. Seperti kalau bank-bank yang ada di sekitaran kita itu ada Bank BRI, kemudian ada Bank Mandiri dan juga bank-bank yang lain. Kemudian bank syariah. Bank syariah ini adalah bank yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya itu berdasarkan prinsip syariah. Jadi dalam pelaksanaannya itu tidak menerapkan adanya sistem bunga, tetapi adanya sistem bagi hasil atau mudharabah. Kemudian adanya sistem penyertaan modal atau musyarakah. Kemudian adanya jual beli dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Kemudian adanya pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Kemudian ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Jadi perbedaannya adalah kalau bank konvensional menerapkan sistem bunga, tapi kalau bank syariah itu tidak menerapkan adanya sistem bunga. Kemudian produk perbankan. Produk perbankan itu ada kredit pasif, ada kredit aktif, dan juga ada jasa perbankan yang lain. Kalau kredit pasif itu terkait dengan deposito. Jadi ada deposito berjangka, ada deposito automatic rollover, dan juga deposit on call. Selanjutnya terkait dengan kredit aktif. Jadi kredit aktif ini adalah suatu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lainnya. Contohnya adalah kredit rekening koran, kemudian kredit reimburse, kredit ASCAP, kredit dokumenter, dan juga kredit dengan jaminan surat-surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat. Perbankan juga menyediakan jasa-jasa perbankan yang lain seperti ATM yang biasa ada digunakan untuk transaksi, ada inkasso, ada diskonto, ada kartu debit, kemudian ada juga pelayanan dalam bentuk valuta asing, kemudian pengiriman uang, dan juga pemberian jaminan. Selanjutnya adalah ada yang namanya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lembaga ini adalah lembaga yang independen. Fungsinya adalah menjamin simpanan nasabah
penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Jadi LPS itu tujuannya adalah menjamin keamanan nasabah. Misalkan suatu bank mengalami kebangkrutan atau sudah tidak mampu melaksanakan kegiatan operasionalnya, maka LPS ini bisa jadi akan memberikan jaminan kepada nasabah. Jadi uang yang sudah disimpan oleh nasabah tidak akan hilang, tetapi akan diganti oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Dan ada beberapa syarat di mana bank itu akan dijamin oleh LPS, atau ketika bank tersebut mengalami kebangkrutan, nasabahnya itu akan tetap mendapatkan jaminan bahwa uangnya itu tidak akan hilang ketika lembaga perbankan tempat dia menyimpan uang itu tercatat dalam pembukuan bank. Kemudian tingkat bunganya tidak lebih dari suku bunga yang ditetapkan oleh LPS dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Bunganya itu sekitar 4,5% untuk bank umum, dan kalau BPR itu sekitar 7%, sedangkan falas itu sekitar 1%. Jika melebihi dari itu, maka tidak bisa dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi itu materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui grup WA yang ada. Apapun yang masih bingung tentang materi ini bisa adik-adik tanyakan di grup. Gak usah sungkan, gak usah takut. Bagi yang aktif maka akan mendapatkan nilai tambahan dari saya. Sekian video pembahasan tentang materi otoritas jasa keuangan, perbankan, dan juga lembaga penjamin simpanan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.